Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Terima kasih atas aktifnya menonton channel Agung Pos YouTube. Saat ini saya M. Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi, sedang berada di ruang camat Pemulutan bersama Bapak Martin Eso. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Camat telah meluangkan waktu menerima kami untuk wawancara eksklusif. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat wajah dari Kecamatan Pemulutan ini bisa diketahui oleh pemirsa dan menjadi data untuk Pemda Ogan Ilir ke depan. Amin. Ya. Pak Enlen, Ya Pak. selama beberapa bulan, 3 bulan Pak ya? 3 bulan. 3 bulan bertugas di Kecamatan Pemulutan ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Kami pertama-tama mengadakan rapat dengan kepala 25 kepala desa. Ya, udah prima desa. 25 Ya. desa. Itu kami melakukan keliling, ada beberapa desa baru melakukan Ya. untuk sholat Jumat. Sholat Jumat, oh safari. Safari Jumat. Ya, ya, ya. Sama kepala desa dan pemerintahan desa. Ya, ya. Selain dari itu, mata pencarian inti dari penduduk Pemulutan ini apa Pak? Bertani Bertani. itu cocok tanam padi. Padi, Udah itu lagi pedagang, dagang, itu lagi Pekerja. buruh bangunan, Ya. ada juga pegawai di sipil, di Pemda ada, di puskesmas juga ada, di perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Pemulutan ada juga Pak. berapa banyak perusahaan di Kecamatan Pemulutan Sekarang ini yang bisa menyerap tenaga kerja? pertama yang ada di Topi Koki atau Bosnya Buyung Iya, iya. itu udah ribuan Ribuan. untuk menampung tenaga kerja dalam Kecamatan Pemulutan. Artinya banyak warga di sini yang diserap tenaga kerja sana. Banyak Pak, banyak warga sini, ada di desa Pegayit itu sendiri, ada tetangga-tetangga desa itu sendiri. Pabrik beras kopi ya. Ada Topi Koki, Kopi. yaitu Arjuna, Iya, udah itu Swanjar. iya, iya. Di Pemulutan ini ada, kalau tidak salah, ada 5 perusahaan beras. Iya. Kalau selain dari beras, perusahaan apa yang ada di kecamatan? Kayaknya yang mengarah ke semua beras. Beras semua. Kalau karet sekali ini tidak ada. Belum ada. Belum ada. Kalau pertanian sini pertanian tanah hujan. Tanah hujan ada juga diambil oleh perusahaan Buyung. Ya, ya. Yang Topi Koki Ya. yang sekitar 350 hektar, artinya di Simpang Pelabuhan Dalam. Tanah itu asalnya lahan masyarakat dibeli ya? Tanah itu asalnya masyarakat. Iya, iya. Masyarakat pertama dari zaman dulu di Pak Srijan di kami Pak. Iya, iya, iya. Pak Srijan dulu memang membuka lahan itu, tapi setelah Pak Srijan meninggal akhirnya terbengkalai. Iya. Mungkin ada nego-nego dengan Pak Buyung Buyung. untuk membeli tanah Iya, tersebut. iya, iya. Keluarganya ya? Keluarga Mijan? Keluarga Pak Srijan. Pak Sarajan. Nah, Iya, iya. itu dilaksanakan seperti Bapak lewat tadi, sebelah kiri Bapak masuk sebelah kiri itu ada Iya, iya. deretan itu dilaksanakan pakai alat-alat modern Pak. Nah, Iya, iya. seperti contohnya Pak tanam padi pakai mesin. Mesin. Oh, tanam padi itu sudah pakai Pakai mesin Pak. Ada sebagian cocok tanam pakai tapi operatornya masih tetap manusia. manusia Pak. Iya, Ada tuh iya, yang iya. Belum remote maksudnya itu? Belum. Iya, iya, iya. itu saluran irigasinya memang bagus itu. Nah, apalagi musim kering cepat memasukkan air. Kalau persawahan masyarakat di luar Buyung itu memakai sumur atau ada irigasi dari pemerintah? Pernah ada irigasi dari pemerintah tapi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Nah, Artinya sekarang tidak berfungsi lagi ya? tidak berfungsi lagi Pak. Mereka untuk mengairi sawah mereka apa? Bikin sumur? Ada yang bikin sumur bor dan juga ada mengambil sungai mewakili mesin dari Ya. sungai. Oh, nyedok. Nah, itu dari sungai Pak. Iya, Sungai Ogan ya? Sungai Ogan. Iya, iya, iya. Mungkin dari anak-anak Sungai Ogan juga yang ngalir ke sana. Ya, Dari 25 desa Pak? 25 desa. Berapa luas wilayah kecamatan itu ini, Pemulutan? Bentar, Pak ya. Ya. Aku kalau salah aja Pak. Ya, ya. Kalau untuk pemulutan ini luasnya
122,92 km persegi sanggar. Masih ada lahan tidur enggak di sekian ratus hektar lahan ini yang tidak dikelola untuk pertanian? Ya, Masih ada banyak juga Masih Pak ada. itu. kalau lahan desa masih ada, lahan kecamatan, lahan pemerintah maksud saya. Jadi nggak ada lagi. Yang di desa-desa. Desa-desa Pak. Oh ya, sudah dikuasai oleh warga setempat, Pak Camat. Tentunya ada yang Pak Camat kan sudah keliling beberapa desa. Kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat ke depan ini? Berharapan bantuan pemerintah. Mengharapkan bantu pemerintah ini kayaknya seperti bibit padi, Bibit padi. bibit padi. Nah, itu kesulitan mereka. Kadang itu mereka membuat sendiri bibit itu dari hasil tanaman disimpan. Kadang itu kurang bagus juga. Kurang bagus. Untuk tumbuhnya. Kalau dinas pertanian pernah nggak membantu bibit-bibit seperti itu? Dulu pernah Pak. Pernah ada beberapa yang tadi lah pernah ada bantuan juga dari Gapoktan. Kabupaten. Itu apa? Artinya pernah ada bantuan. Iya, Tapi ada mungkin perhatian. sekarang sudah ini agak berkurang mungkin. Atas beberapa perusahaan beras di kecamatan ini ada nggak perhatian kepada warga sekitar? Perhatian seperti apa ya? Pada saat kita kebenaran di bulan Juli, nah ada musibah, Iya, iya. musibah kebakaran. Ya, Ada 3 titik, pertama di desa Ibul 2. ya. Itu pernah juga pihak perusahaan membantu. Perusahaan buyung atau seluruh perusahaan yang ada? Sebagian. Sebagian. Ya, sebagian. Ya, ya. Dan juga ada di Pemulitan Eger ini juga ada membantu beras juga dan lain sebagainya. Dan itu Pak Haji Pir, perusahaan padi itu Ya, ya. beras juga membantu juga. Artinya ada perhatian Ada kepada perhatian. penduduk sekitar, gitu kan? Termasuk juga anggota DPR Dapil Pemulutan Iya, iya, iya. membantu beras juga. Ya. Pada saat itu kebenaran kita ada di sana. Siapa yang anggota DPR dari wilayah Pemulutan? Beneran Pak Harto sebagai ketua Ya. DPR, yaitu Pak Rizal dan Ya. juga Pak Wiro datang. Yang datang di sini ya? Iya. Kalau di tingkat 1 ada DPR di tingkat 1 atau pusat mungkin? Yang dari provinsi ada Pak, tapi aku lupa namanya Pak. ya, artinya ada juga yang memperhatikan ke wilayah pemilihannya, gitu kan? Pak Camat, bagaimana ini tentang pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa? Sepengetahuan Pak Camat. Gini Pak, untuk sekarang ini kan di tahun 2020, 2021 untuk fisik itu agak berkurang dikarenakan adanya serapan dari COVID-19 ini. Itu yaitu di BLT. BLT. Nah, Jadi banyak membantu masyarakat di BLT sehingga pembangunan fisik agak dikurangi. Bahkan mungkin berkurangnya paling 25%. 25%. Biasanya kalau ke fisik itu pergi ke pedesaan itu apa yang mayoritas yang dibutuhkan masyarakat? Pertama ini jalan, Oh, ya. jalan titian, jalan rapat beton. Iya, iya, iya. Ada rasa perbaikan. Dari 25 desa di kecamatan Pemulutan, masih ada yang tidak sulit? Atau ya sudah ada jalan-jalan mobil, jalan terus, kendaraan roda 4 atau roda 2? Dari 25 desa itu semuanya bisa dijalani mobil, tapi ada kendala, ada beberapa desa yaitu Desa Kedungan Lebung Jangkar yang pertama, yang kedua Desa Rawajaya, ketiga Desa Mekarjaya. Yang selama ini memang belum dikeraskan ya? Lalu itu Ya, ya. pada saat musim air naik atau air banjir Masih tenggelam? tenggelam Pak, Iya, iya. sebatas setengah lutut. Iya, iya. Kalau ke depan sudah ada rencana pemerintah untuk memperhatikan itu? Dengar info-info ini Iya. Pak, tidaknya ada bantuan dari pemerintah provinsi turun tangan. Iya, iya. Membantu banjir ini. Banjir, iya, iya. Itu rencananya ke sana. Dan juga telah dilaksanakan beberapa hal yang lewat seperti di jalan Simpang Pelabuhan Dalam. Iya, Pas iya. Bapak masuk tadi kan Iya. kiri itu ada jalan tol Ya, oh, itu bantuan dari ini, Dari bantuan dari provinsi. provinsi.
Ya, ya. Selain dari itu, mungkin dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah organ hilir sudah merencanakan untuk infrastruktur. Ada ya, ada. Ya ada, tapi belum terrealisasi ya. Bagaimana dengan pendidikan Pak, yang ada hubungan dengan sinyal, kira-kira? Sekarang ini Pak, alhamdulillah kayaknya sudah dibuka untuk sekolah. Iya, iya. Tapi dibatasi jam belajarnya karena masih suasana COVID ini. Ya, ada sih Pak. Sinyal tetap lancar kan? Ini ada perbatasan ibu kota, berbatas langsung ibu kota provinsi kan? Iya, iya, iya. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi. Ini bagaimana pengaruhnya? Nah ini sungguh jelek sekali, apalagi di seputar kantor camat, di dalam ruang tidak merata ya? Tidak merata Pak. Itu sangat sulit untuk menerima sinyal, itu sangat lemah. Sangat lemah. Iya, iya, iya. Sedangkan sinyalnya dekat, Iya, iya. towernya dekat, tapi Iya. lebih dari 1.500 meter. Iya, iya. Artinya sekarang sudah ada sekolah yang tatap muka ya? Sudah ada. Sudah ada. Nah, yang lainnya mungkin giliran. Iya, di motivasi ya. Iya, iya. Berapa ada pondok pesantren? Di sini ada satu pondok pesantren, Ulum Iya, di Desa Teluk Kecapi Pak. Iya, iya. Kalau SMA-nya? SMA-nya ada 2, SMK 1, SMA 1. Kalau SMP mungkin Banyak Pak. banyak. Iya, ada Nah, banyak. lebih banyak SD mungkin kan? Banyak SD, setiap desa itu ada SD semua. Sudah ada SD. Kalau pegawai kantor camat ini sendiri berapa orang Pak? Di sini ada 15 orang. 15 orang. Untuk PNS? PNS. Kalau honor TKS? Untuk honor ada dari Dukcapil 3 orang. Ada khusus untuk kantor camatnya 10 orang Pak. Iya, iya. Itu artinya sudah memenuhi kuota ya, Kuota, ya. untuk bertugas. Pak Camat, baru-baru ini kan ada penutupan lahan pasir. Di sini kan ada juga pengusaha pasir Pak. Ada juga. Banyak. Ada di sini ada banyak Pak. Kedengaran ada beberapa hari yang lewat kita koordinasi memanggil kepala desa rapat duduk bareng Pak Polsek dan Ramil, kepala desa yang dialuri oleh Galensi. Kita undang semua, kita jelaskan bahwa itu ada himbauan dari Pak Bupati. Ya. Sekarang ini kita tertibkan izin penambangan liar. Ya, ya, ya. Oh, artinya itu penertib bakal diadakan perizinan resmi. Maka sekarang ini ditertibkan dulu kira-kira oleh pemerintah. Apa dampak dari penutupan sementara ini Pak? Kayaknya masyarakat itu senyum. Iya, senyum maksudnya? Senyum itu Masyarakatnya? iya, Pengusahanya? senyum. Ya pengusahanya ya agak kurang sedap dipandang. Ya, pengusaha itu banyak. Pengusaha lokal atau pengusaha datangan? Ada juga dari pengusaha datangan seperti ponton-ponton. Iya, iya, iya. Itu terima kasih. Dan ada lagi beroperasi di kecamatan kita dan juga Ada pengusaha lokal. lokal ini ya kadang itu terlihat juga Pak, di mana masyarakat kan butuh pasir mau membangun sebuah rumah, ada pasir. Nah nanti kita minta petunjuk dulu di mana apakah dibuka kembali atau gimana. Iya, iya. Termasuk mungkin itu sumber mata pencaharian juga bagi penambang pasir lokal itu kan. Mungkin menghidupi anak istri keluarga juga kan. Maka mungkin perlu usaha Pak Camat untuk mengusahakan itu mungkin. Insya Allah Pak, Ya. kita usahakan nanti kita ajak bareng lagi. Ya. Tapi kami koordinasi dulu dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Sudah mengadakan koordinasi dengan lingkungan hidup. Belum Pak, Belum. Tapi akan segera. segera kami laksanakan. Iya, iya. Pak Camat, kalau di sini kan tanah hujan pertanian, dia satu tahun itu sekali Pak. 1 tahun sekali Pak. Mungkin kalau yang perusahaan-perusahaan beras seperti Puyung itu tidak jadi masalah. Tapi untuk masyarakat petani itu di luar itu perusahaan-perusahaan itu kemana? Untuk meningkatkan produksi mereka, ada nggak upaya? Ada juga melalui dari Gapokta kan kadang itu dikasihnya bibit untuk udah panen ini lagi ditebas lagi kan di ngambur di kami Pak. Ngambur. Ya. Itu Yang itu Pak, alhamdulillah ada yang terkejar
Ada yang tidak terkejar. Iya. Padi lah tumbuh bagus, air datang. Iya. Nah, itu hingga padi itu roboh dipanen. Ya. Kita ini kan Pak kan kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi. Ada nggak pengaruh ekonomi terhadap kita berdampingan dengan ibu kota kabupaten nanti? Oh kan ya. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya di buruh bangunan, Pak. Bangunan. Buruh bangunan. Tenaga kerja. Iya, tenaga kerja. Kalau pagi-pagi, Pak, kita menyeberang jalan itu lebih hati-hati. Iya, iya. Saking ramai bekerja untuk buruh bangunan tersebut. Iya, iya, iya. Tapi dalam melanda COVID ini kayaknya melenggang gitu menyeberang jalan. Agak sepi. Nah, dari 25 desa tidak ada keluar, Pak ya? belum ada. Belum ada keluar. 25 desa ditargetkan berapa lama Pak Camat akan berkunjung ke sana supaya semuanya terus. Ada rencana kunjungan semua desa? Rencana, Pak, di bulan September Ya. itu akan desa-desa ini melakukan musyawarah desa untuk Ya. perencanaan di tahun 2022. Nanti kami bersama pendamping desa Ya. akan membuat jadwal untuk mengikuti menghadiri musyawarah tersebut Ya. dalam waktu singkat. Ya, ya. Pak, di sini kan ada arus sungai yang paling besar, Sungai Ogan. Ada nggak objek-objek wisata Pak di sini yang mengelola objek wisata sungai atau apa? Kayaknya, Pak, menurut kami yang paling bagus objek itu di pulau dekat desa Babar Negara itu kan ada pulau, pulau kecil itu ditumbuhi pohon-pohonan. Kalau itu dijadikan wisata, Sekarang belum dikelola Pak? belum, Pak. Rencana hari ini untuk tim survei untuk melakukan survei mulai dari sampah dari Pegayut sampai dengan desa Muara Dua. Dari Palembang berapa jam naik kendaraan ke sana ke sekitar pulau? Pulau apa namanya? Pulau ya, nggak ada nama, Pak. Belum ada nama. Belum ada. Iya. Tapi ada berapa luas penonton Pak Camat? Sekitar 20 hektar. 20 luas tapi. Iya. Ditanam tumbuh apa sih? Nggak ada ya, Pak. Cuma kosong kayu-kayu. Itu milik desa atau gimana lahan atau milik warga juga? Kayaknya ada rumah penduduk di sana, Pak. Ada rumah penduduk. Sebagian dari rumah penduduk, tapi banyak lahan tidur. Setelah itu untuk wisata juga ada di bawah jembatan tol itu bagus juga. Iya. Wah ada juga ya jembatan tol. Ada pengaruh jembatan tol dengan kehidupan masyarakat? Kayaknya, Pak, nggak ada itu. Ada. Sama jadi nonton. Normal saja. Saya bahkan menjadi ajang tempat hiburan juga. Ya, Pak Camat, seiring waktu mungkin ada himbauan, saran, pendapat, mungkin ada permohonan kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi termasuk anggota DPR, silakan Pak. Kami mohon pada apa yang disebut Bapak tadi, pemerintah kabupaten, provinsi dan anggota DPR kiranya dapat memberikan kepada kami khusus untuk masyarakat tenaga kerja. Karena pandemi COVID ini banyak di rumah. Artinya membantu mereka masyarakat untuk bekerja. Ya. Selain dari itu ada nggak janji? Artinya masih ada juga yang belum bekerja di pabrik-pabrik perusahaan yang ada di kecamatan ini di sana. Itu sebagian kecil, Pak. Kalau pengangguran berapa banyak sementara Pak? Pengangguran berapa persen? Susah juga untuk mempresentasikan itu. Karena luas. Iya, kadang ini ada muda-muda itu, ada 2 hari kerja, 2 hari libur, susah aja untuk jadi ini. Tapi banyak juga yang kuliah. Banyak juga yang kuliah. Pak Palembang dekat kan. Palembang. Masih ada himbauan harapan Pak Camat, silakan. Pertama kami untuk agar dapat membina petani, Pak. Iya. Membina petani di
gimana supaya produktivitas petani itu dapat meningkat. Terutama yang non perusahaan tadi kan? Perusahaan tadi ya, Ya. itu berdampakkan supaya kesejahteraan masyarakat lebih sejahtera lagi. Iya, ya. Dan bagaimana dengan ada PPL juga? Ada ya Pak. Ada PPL berfungsi sekarang. Sekarang itu kadang itu ya ke gapotan Artinya berfungsi kan? berfungsi Pak. Tapi minta perhatian lebih serius lagi supaya ada peningkatan produktivitas Aktivitas petani. petani. Ya. Masih ada lagi Pak Camat? Cukup Pak. Cukup ya Pak Camat. Baru-baru ini kan sudah ada peresmian kios pelayanan kependudukan secara online oleh Pak Bupati di Kecamatan Pairanan. Betul. Kalau tidak salah Pairanan Timur lokasinya. Nah, bagaimana impas dari itu tentang di Kecamatan Pemungutan tentang program itu? Nah, alhamdulillah kita dapat mengikuti pelaksanaan atau program dari Pak Bupati tersebut, yaitu di Pemungutan ini ada 25 desa. Ya. Pertama, kami ini tersendat karena jaringan. Ya. Ini terlalu lemah Ya. untuk Untuk mengakses. pelaksanaan. Ya. Ada rencana mengajukan tower? Rencana ada Pak. Kita Ya. melalui koordinasi dulu nanti ke Kabupaten Organilir, apakah mau bekerja sama dengan Telkomsel dan gimana untuk mewakili sebanyak di sini ada 8 desa Pak. 8 desa. Artinya terkendala juga ini masalah pelayanan itu. Ya, Kalau selama ini kan kecamatan mungkin. selama ini di kecamatan. Kecamatan baru ada juga yang kabupaten mungkin. Ya, untuk pencetakan KTP ya. KTP. Kabupaten. Kalau kakak cukup di desa Pak. di desa. Kalau ke depan ini mungkin kakak sudah ada di desa masing-masing, Ya. bahkan mungkin KTP ya. KTP juga bisa Pak. Masalah alat perekam itu Cuma untuk kakak untuk kakak. Untuk kakak. KTP dia masih tetap dilaksanakan di kecamatan. di kecamatan. Jadi kita sudah bakal ada mesin KTP nanti di sini. Atau memang sudah ada sekarang? Ini untuk cuma sebatas perekaman Pak. Oh, perekaman. Artinya untuk print out-nya Awalnya di kabupaten dulu. Kalau sekarang mungkin ke depan mungkin sudah bisa di sini. Insya Allah Pak. Sudah Nanti bisa. kita mohon kepada Pak Capil dengan Pak Bupati. Iya. Untuk supaya di sini ada print out-nya kan. Oh, iya. Sudah karena kios namanya kios itu mungkin nanti lengkap. Tinggal kabupaten menerima laporan online. Tenaga operatornya sudah ada Pak ya? Sudah ada ya Pak. Sudah ada. Disiapkan dan sudah dibintek oleh Dukcapil. Ya. Beberapa hari yang lalu termasuk bidan juga Pak. Bintek juga. Masalah itu kata Pak Capil, kenapa bidan dibintek? Itu untuk mengurus surat akte kelahiran. Karena bidan itu merupakan membantu untuk kelahiran. Bidan desa ya. Dan desa. Setiap desa sudah ada bidan. Sudah ada Pak. Sudah ada semua. Seluruhnya ada. Operator juga sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Oh, artinya tinggal peralatan ya. Peralatan ada tunggu. Bimtek sudah, baik bidan maupun ini ya tinggal artinya peralatan. Kalau peralatan sudah datang, rencana kapan peralatan itu diadakan di desa? Untuk peralatan rekam KTP. Untuk rekam KTP Pak, kayaknya susah juga untuk itu, masalah alatnya harganya lebih tinggi. Tapi dijadikan bakal ada di desa. Insya Pak. Ya, yang mungkin kan kalau program itu artinya tidak akan terlalu lama kan. Ya. Ada harapan dan permohonan Bapak tentang ini kepada pemerintah, kepada Pak Bupati. Pertama kami mohon untuk dapat sinyal tower. Supaya diadakan tower. Kami ini terkendala sinyal ini ada 8 desa. Perlu kami jelaskan: Desa Rawajaya, Mektarjaya, Teguh Bujang, Palu, Tanjung Pasir, Sungai Rasal, Outstanding, dan Lungjanta. 8 desa. Yang sinyalnya memang agak lemah. Kalau desa lain sudah bagus supaya. Agak bagus, kecuali kantor camat. Iya. Camat ini susah juga. Susah. Pakai ketua apa saja. Muter. Artinya tidak ini juga tidak normal. Tidak normal. Masih sering ada gangguan.
Masih ada lagi ya, Mas? Sementara, terima kasih Pak. Ya, itu dia penjelasan dari Pak Camat mengenai kios pelayanan kependudukan Pak di Kecamatan Pemurukan. Mudah-mudahan ke depan masalah identitas kependudukan akan terindikasi dengan baik dan lebih mudah mengaksesnya, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang tidak terdata. Cara eksklusif kita dengan Camat Pemurukan Bapak Muhammad Zain Esos, insya Allah di waktu yang singkat ini banyak yang kita serap untuk pengetahuan, terutama penduduk dan pemerintah daerah. Lebih kurang saya mohon maaf, pada awal saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.